Saya menyimak undangan seorang Rasman ya ke televisi swasta bahwa ingin melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman ya, karena Eman Sulaiman tidak tahu hukum katanya. Ada aja. Menurut yang namanya Si botak. Rasman si botak itu ya. Kayak dia langsung Berbunga langsung apa? Iya, cium aku gitu. Cium kamu? ada. Langsung nyosor gitu? Di mana? Di dalam mobil. Di bagian mana dia? Nah, kalau video ini adalah pernyataan terbaru dari Bu Widya tentang pengacara Rasman yang sekarang lagi viral tuh. Itu yang botak sering teriak-teriak kalau kalian gak tahu. Nih, ini videonya gue tampilin nih. Kalau nggak tahu Rasman, nih dia videonya. Saya menyimak undangan seorang Rasman ya ke televisi swasta bahwa ingin melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman ya, karena Eman Sulaiman tidak tahu hukum katanya. Ada aja. Menurut yang namanya Si botak. Rasman si botak itu ya. Aduh, Pak Botak kayaknya ilmunya ditingkatkan lagi deh ya. Sudah jelas-jelas di sini ya, Indonesia ini butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan individu. Ya, bukan kepentingan individu. Ingat kembali nih Pak Rasman ya. Karena apa? Begini Pak Rasman, yang namanya ucapan dari Bapak Hakim Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal, dia menyatakan begini, saya tidak ada kepentingan politik atau kepentingan dan lainnya. Ini kepentingan Indonesia. masyarakat seluruh rakyat Indonesia, karena kasus ini dikawal oleh seluruh rakyat Indonesia dan bahkan sampai ke mancanegara. Begitu Pak Rasman. Jadi adapun kritikan Anda tentang ini, Anda itu kan tahu hukum katanya, harusnya memegang yang namanya Pancasila, ya kan? Kita harus punya keyakinan masing-masing agama, itu satu. Dua, kita harus punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia di rakyat Indonesia ini memiliki peri kemanusiaan dan peri keadilan, harus punya adab, harus punya rasa adil untuk manusia-manusia yang kita perjuangkan di rakyat Indonesia. Manusia itu lebih utama, ya, lebih utama, ya, perkembangan manusia yang ada di Indonesia itu lebih utama, Pak. Ya, kalau menurut saya. Nah, ketiga, persatuan Indonesia inilah, atas persatuan seluruh rakyat Indonesia ini yang namanya kasus Vina ini dikawal dari Sabang sampai Merauke, inilah seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Ya, keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan serta permusyawaratan dan perwakilan. Ya kan, Bapak Hakim mewakili ya, harus bijaksana, mementingkan musyawarah orang banyak, bukan kepentingan orang individu, agar bisa menemukan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau memang Bapak Rasman si botak itu tahu ya masalah-masalah hukum, kita bukan orang hukum, tapi ya kepentingan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Seorang pemimpin harus ya hikmat secara cermat, ya, memutuskan setiap keadilan, setiap ada perkara di pengadilan. Nah, seperti itu Pak. Ya, jangan sampai kita ini ada perang antar saudara, ya, perang saudara di rakyat Indonesia. Ya, jadi kalau ilmu yang dimiliki Pak Rasman ini bukan untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan orang individu. Seperti itu, menurut saya ya Pak Rasman ya. Kenapa Anda itu harus berkaca punya hati nurani? Enggak, ya. Pancasila kita ini sila 5 sila itu harus ditaati, yaitu menyatut kemanusiaan. Sebagai hakim juga tidak mudah dia memutuskan itu karena bahwa penuh pertimbangan. Karena dia bilang saya bukan kepentingan seseorang atau kepentingan individu atau kepentingan yang namanya politik, bukan. Ya kan, jelas-jelas Pak Hakim ya Eman Sulaiman menyatakan di situ ini kepentingan rakyat seluruh negeri ini. Ya, jadi itulah Indonesia yang menemukan kita di dalam pengadilan itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Harus musyawarah dulu. Ya, ini kalau hanya musyawarah 2 mata atau 4 mata ya Pak, 4 mata ya terutama itu buktinya Pak Eman Sulaiman nggak tertarik dengan itu.
Jadi Bapak harus paham Pak Rasman dari situ ya, agar Anda itu dihargain banyak orang ya. Ya jangan mementingkan individu. Ya, maunya kalian tetap menyatakan sesuai pernyataan yang nama Hotman Paris kan, menetapkan sebagai kuli bangunan itu Peggy Setiawan sebagai tersangka agar Ibtu Rudiana bisa muncul di permukaan publik. Ya kan seperti itu. Ini ada apa ya, isi kepala botak itu ada apa gitu loh. Nah, sekarang saya sindir dulu setelah Hotman Paris, ya kan? Ya betul. Ya walaupun kita berseteru sesama membela kebenaran, tapi ada yang kontra, ada yang enggak loh Pak. Ya. Jadi seperti itulah kepentingan Bapak dalam kasus Vina ini apa? Ya kepentingan orang individu kah? Ya kan? Karena anak pejabat, cucu pejabat kah? Ya kan seperti itu. Lah, kalau hakim itu udah betul caranya, walaupun sebelum itu ada persidangan, boleh tanya sama Pak, walaupun saya tidak melihat, ya kan? Boleh bertanya. Sebelum diadakan terakhir sidang keputusan itu, Bapak hakim itu udah diiniin sama orang, udah ditanya sama orang, ya agar memutuskan itu supaya Peggy itu dijadikan tersangka. Tapi beliau tidak tergiur kan, karena inilah ya di dalam Pancasila kita sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi harus bijaksana, bukan mementingkan individu, yaitu melainkan kepentingan ya masyarakat. Harus bermasyarakat, nggak bisa kita hidup selalu individu, menegakkan hukum semena-mena, segala macam diciptakan bukti baru, diciptakan tersangka baru, tidak bisa Pak. Ya, menurut saya Anda itu isi kepala botaknya itu apa gitu? Ya, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Siapa yang akan menanggapi Anda? Ya, laporan Anda itu tong kosong tahu. Ya, menurut saya harus dijiprat juga sekali-kali. Saya dari kemarin diem aja. Ya kan, ada berapa pengacara yang sudah saya sentil kemarin? Ya, termasuk Anda ini. Ini saatnya saya juga bicara. Ya, kepentingan yang namanya hakim itu, ya Eman Sulaiman bukan mementingkan orang individu. Jadi keselamatan negara ini termasuknya. Ya, baru bisa menemukan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begitu Pak, kita ini menuntut keadilan. Segala sesuatu sebelum adanya keadilan, ya itu harus musyawarah, mufakat dulu, dilihat dulu apa kata masyarakat seluruhnya, seluruh rakyat Indonesia ini, bukan individu Pak. Jadi belajarnya kurang jauh kayaknya Pak Rasman ini, ya kan? Sepertinya Pak Rasman Nggak ke negeri Cina. kurang apa ini, ya? Kurang jelas Cibaduyut. ijazahnya apa gimana ini? Ya hologramnya nggak ada kan? Kurang jelas bagaimana ini? Harus saya tanyakan apa yang ada di isi kepala botak Bapak itu sampai ia melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman. Hakim Eman Sulaiman itu didukung oleh rakyat, seluruh rakyat Indonesia yang mengawal kasus ini, ya kan? Ingin pembebasan yang namanya Peggy Setiawan. Jadi seperti itu kiranya Pak. Harap-haraplah Pak yang namanya Rasman itu yang berkaca diri dulu. Sehebat apa? Anda itu dari kemarin-kemarin nggak ada yang muncul. Baru setelah kasus Peggy ini Anda itu muncul. Itu juga sedikit-dikit berseteru. Uya-uya kamu laporkan, hakim kamu laporkan. Siapa lagi besok yang kamu laporkan? Laporin diri dulu, ngaca situ ngaca. Ya ngaca dulu. Ilmu seuprit merasa selangit lah kau. Si botak ini kudu diapain ini orang ya. Mesin si botak memang gede amek juga, gede marah. Gimana menurut kalian gengs? Merasa tercerahkan nggak? Next. Nah untuk video ini Bu Widya lagi collab tuh sama Zanzabella kalau nggak salah namanya ini. Sama-sama aktivis. Tanpa banyak cincong lagi, nih videonya. Yuk sikat. Jangan pagong ya. Masa selalu dengar cerita pagong yang ngeribut sana ngeribut sini. Widya ini siapa? So tahu. Ini parah. Saya akan buktikan Peggy Setiawan itu tersangka. Saya mau lihat apa omongannya Widya. Ya, kalau Peggy itu bisa dipenjara atau tidak. Kita lihat. Saya akan buktikan bahwa apakah Widya yang bisa membebaskan Peggy Setiawan atau dari
link kita katanya. Itu kata celengan bagong tadi itu. Makanya saya komenin waktu dia streaming, saya menang, saya gituin. Biarin dia panas. Celengan bagong kalau lawan orang yang begini, masa kalah mama ompong celengan bagong. Di situ kayak dia langsung Berbunga-bunga. Langsung apa? Iya, cium aku gitu. Cium kamu? ada. Langsung nyosor gitu? Di mana? Di dalam mobil. Di bagian mana dia? Oke, dia langsung cium kamu intinya. Kamu diem apa gimana? Nangis. Hah? Aku bilang nggak, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu sama aja dong. Aku bilang kayak gitu. Apa bedanya? Dia tetap maksa apa kamu? Ya udah sampai abis itu aku keluar. Kamu nangis di situ. Terus reaksi dia? Di surga. Ya mungkin itu suatu kebanggaan buat dia. Ini kurang ajar banget. Biadab menurut saya, kalau itu benar terjadi biadab dong. Dia maksa kan? Terus Ya udah kamu dari cerita sama situ. siapa abis itu? Iya. Enggak, kenapa kamu mau cerita? Malu? Malu. Aku rasa kayak malu aja. Bukan untuk masih cium kalau dicium daerah pipi mungkin masih kayak Iya. Keamanan. Yang dicium? di Oke. Terus ya udah habis gitu aku keluar. Iya. Habis keluar kita akhirnya preskon dan oke. di preskon itu pun gak ada perjanjian kita untuk mengungkap apa ya yang bilang pelecehan, apalagi apa namanya kelainan seksual itu bukan bener-bener bukan nggak ada gitu loh dari aku. Jadi di preskon itu sama sekali tidak ada perjanjian untuk menggedakan ngomong kasus yang kamu laporkan ke Betul, polisi itu, betul. yang selama ini kan beredarnya kamu dilecehkan, ada kelainan seksual dari Narkoboy. orang yang lain kan ya? Nggak ada perjanjian. Gak ada perjanjian itu, tapi dia mengungkap sendiri gitu. Iya, dan aku pun kaget dan aku langsung bilang sama dia setelah itu kayak abang salah, abang yang salah dari sejak awal. Kita nggak ada perjanjian, aku bilang untuk bicara seperti itu. Tapi abang kayak gitu terus, tapi dia tetap bersikukuh enggak, udah aman, nggak apa-apa. Orang masalahnya, aku bilang ini masalah jadi memblunder loh. Dia malah bilang, ya orang udah memblunder dari awal, dari semenjak kamu preskon sama yang pada hari Kartini itu. Aku bilang pada hari Kartini nggak ada sangkut paut karena itu memang bersuara untuk wanita. Aku bilang, aku udah kayak gitu. Wah gila sih nih. Gimana menurut kalian gengs? Yang mau komentar silakan aja. Seperti biasa di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja. Tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kalau gue mampu, gue bahas pembahasan tersebut di channel ini. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.